Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Mungkin sebelum dimulai pembelajaran, angka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Mungkin buat pertemuan sekarang di mata pelajaran PPKN kita akan belajar tentang materi nilai-nilai Pancasila dan penyelenggara pemerintah. Mungkin anak sekalian sudah membaca materinya yang ada dalam buku paket. Oke. Saya akan share screen materinya. Baik, dimana yang saya sebutkan materi dalam pertemuan hari ini yaitu nilai-nilai Pancasila dan penyelenggara pemerintah. Anak-anakku sekalian, harus kalian ketahui peta konsep sebelum pembelajaran dimulai. Nah, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Oke, materi selanjutnya. Nah, anakku sekalian, mungkin kalian sudah mengetahui apa yang menjadi pengertian pemerintah atau orang-orang yang berada dalam pemerintah. Nah, oke, kita simak baik-baik. Istilah pemerintah, banyak sekali pemberitaan yang menayangkan tentang kebijakan dan orang-orang yang disebut pemegang jabatan. Namun, kadang luput dari pemahaman kita siapa dan apa sebenarnya pengertian pemerintah. Oleh sebab itu, mari kita ulas. Seorang pakar politik, M. Solly Lubis, membuat batasan pengertian pemerintah, yaitu seorang atau beberapa orang memerintah menurut hukum di negerinya. Bahkan ia menyatakan bahwa masyarakat yang anarkis, yang artinya tidak, anarki yang artinya pemerintahan, bukanlah negara. Oke, materi selanjutnya yaitu terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Walaupun pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada pemerintah yang ada di daerah, tetapi pada akhir kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Bentuk pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Negara Republik tahun 1945 adalah republik, yaitu berbentuk pemerintahan. Untuk membedakan dengan monarki, yaitu kerajaan. Nah, bentuk pemerintahan ini dipimpin oleh seorang presiden. Presiden yaitu memegang kekuasaan dalam negara tidak secara turun-menurun, melainkan melalui mekanisme demokrasi yang berlangsung dan diakui dalam negara tersebut. Nah,
Sistem pemerintahan suatu bangsa tergantung pada sistem politik yang dianut negara tersebut, sedangkan sistem politik suatu bangsa ditentukan oleh ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Indonesia sudah menentukan ideologinya berdasarkan Pancasila. Maka sistem pemerintahan Indonesia melandaskan diri pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia memilih pemerintahan demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Nah, mungkin anak-anakku sekalian sudah mengetahui isi dalam Pancasila. Bahkan dalam upacara selalu dibacakan oleh pembina upacara atau diikuti oleh semua peserta upacara. Nah, Pancasila yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kemudian ada konsep pembagi. Nah, Indonesia memilih sistem demokrasi berdasarkan Pancasila. Jika diuraikan lebih luas, maka demokrasi Pancasila mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda dengan sistem demokrasi lainnya. Adapun kelebihan demokrasi dapat dilihat dari prinsip-prinsip pokok sebagai berikut. Pertama, mengakui persamaan kedudukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ketiga, menjamin pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. Kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Oke, kita lanjut. Dari selanjutnya yaitu ada macam-macam kekuasaan. Nah, anak-anak sekalian harus kalian ketahui, menurut John Locke sebagaimana dikutip oleh Rianto tahun 2006, bahwa kekuasaan negara itu dapat dibagi menjadi 3 macam, yakni sebagai berikut. Pertama, ada kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Nah, yang kedua, ada kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Terakhir, yaitu ada kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan yang melaksanakan hubungan luar negeri. Oke. Tokoh lainnya berpendapat tentang kekuasaan negara, yaitu Montesquieu, sebagaimana dikutip oleh Rianto 2006. Ia menyatakan sebagai berikut. Pertama, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Terakhir, kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan yang mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Lanjut dulu. Lalu ada materi konsep pembagian kekuasaan di Indonesia, terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada pembagian secara horizontal. Nah, yang pertama itu ada kekuasaan konstitutif, 2 kekuasaan eksekutif, 3 kekuasaan legislatif,
4. Kekuasaan yudikatif. 5. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif. Terakhir ada kekuasaan moneter. Oke, selanjutnya ada pembagian secara vertikal. Nah, pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian antara beberapa tingkatan pemerintah. Nah, dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1145 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, provinsi. Daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, ini bisa dilihat oleh kita semua, di mana ini semua terdapat dalam lingkungan terdekat kita, di mana anak-anakku sekalian mungkin mengetahui dari lurah, kades, RW, RT. Nah, ini semua dari tingkatan terdekat hingga yang kita pilih oleh kita semua. Jika teman-teman sudah berumur 17 tahun, presiden inilah tingkatan dari legislatif, eksekutif, kemudian ada BPK, MPR, DPR, Presiden, DPD, MA. Nah, ke bawahnya itu hingga ada dalam lingkungan terdekat kita. Ya, inilah bisa kita lihat semuanya untuk susunannya. Baik, selanjutnya ada Kementerian Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih berpasangan melalui pemilihan umum serta membentuk kementerian. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Nah, bisa aku lihat di mana presiden itu mempunyai hak untuk menentukan menteri-menterinya dalam menjalankan tugas untuk menjalankan tugas negara. Jadi untuk menteri-menterinya itu dipilih sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuannya, gak asal pilih dengan apa yang mereka mumpuni itu menjadi tugasnya untuk para menteri. Nah, selanjutnya dalam pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tersebut dalam pemerintahan. Nah, ini sesuai bidangnya untuk presiden tentukan menteri-menteri selanjutnya untuk membantu urusan negara. Oke, selanjutnya ada klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara dapat dibentuk dalam 34 kementerian negara. Ada 34 kementerian di negara ini. Nah, berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditangani, yaitu pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintah yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia
tahun 1145 terdiri atas Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan. Kedua, kementerian yang menangani urusan pemerintah. Terakhir, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah. Selanjutnya, pemerintahan non-kementerian. Lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan lembaga negara dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintah tertentu. Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Republik Indonesia nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non-departemen. Oke, cukup sekian buat penjelasan materi tentang nilai-nilai Pancasila dan penyelenggara pemerintah. Mungkin nanti anak-anakku sekalian bisa lanjut untuk memahami pemahaman yang telah saya sampaikan melalui kuis agar kalian langsung memahami penjelasan yang telah disampaikan. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Tetap semangat dalam menjalankan proses pembelajarannya, dan kita tutup dengan doa. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Oke, selesai. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas dan jangan lupa mengerjakan kuisnya dulu setelah pembelajaran ini.